Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Al-Syaitibi. Biografi Ibnu Taimiyah. Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Ahmad bin Abdul Al-Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Al-Khid bin Muhammad bin Al-Khidir bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani Al-Damaiki. Ibnu Taimiyah lahir di kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar mazhab Hambali. Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusan telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadis fikih, matematika, dan filsafat dalam usia masih belasan tahun. Selain itu, beliau terkenal sebagai penulis, orator, dan sekaligus pemimpin perang yang handal. Pada masa mudanya, ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada 1268 Masehi. Pada waktu itu, ia hampir berusia 6 tahun. Pada tahun 1280 Masehi, ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisannya. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. 1. Komposisi dan harga. Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu 1. Komposisi yang setara, 2. Harga yang setara. Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis harga, yaitu harga yang tak adil terlarang dengan harga yang adil atau disukai. Harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi dua kata adil dan setara digunakan saling mengganti. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dengan harga yang adil tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah pengganti sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dengan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. 2. Keuntungan yang setara, adil. Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum tanpa merusak kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak bisa bersifat eksploitatif atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. Ia juga berpendapat bahwa seorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapatan dan memperdagangkan dibolehkan melakukan itu, tetapi dia tidak boleh menarik ongkos dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang kebiasaannya, dan sebaiknya tidak meningkatkan harga bagi yang sangat membutuhkan. 3. Mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas harga dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah dan penawaran
Ia berkata, naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman yang dilakukan seorang. Sekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Regulasi dan harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dengan tanpa dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidak ke, dan ketidakadilan itu dilarang. Adil dan sah saat pemerintah memaksa seorang menjual barang pada harga yang jujur jika penduduk sangat membutuhkan. Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan sehingga kepentingan dua pihak penjual dan pembeli terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah. Jika ketentuan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas, ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar. 5. Uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda. Melalui uang itu, dari sejumlah benda diketahui nilainya. Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak bisa bersifat eksploitatif atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. Ia juga berpendapat bahwa seorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapatan dan memperdagangkan dibolehkan melakukan itu, tetapi dia tidak boleh menarik ongkos dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang kebiasaannya, dan sebaiknya tidak meningkatkan harga bagi yang sangat membutuhkan. 3. Mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas harga dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah dan penawaran. Ia berkata, naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman yang dilakukan seorang. Sekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. 8. Institusi hibah. Tujuan dari institusi hibah menurut Ibnu Taimiyah adalah memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewarganegaraan pemerintah untuk mengetahuinya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. 9. Keuangan publik. Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang anggaran belanja lebih lengkap ketimbang tentang penerimaan. Pembagiannya atas penerimaan publik menjadi 3 kategori, yaitu ghanimah, sedekah, dan fa'i, yang berkaitan pula dengan pembagian kategori serupa dalam pengeluaran publik. Ia melarang pengelakkan pajak dan menasihati para pedagang untuk bersikap adil dan penganaan dan pengumpulan pajak meskipun itu atas pajak ilegal. Ia mengingat konsekuensi dari pengenaan pajak yang diskriminatif dan tak adil.
D. Pandangan Al-Syatibi dalam bidang ekonomi. 1. Objek kepemilikan. Pada dasarnya Al-Syatibi mengakui hak milik individu, namun ketika kepemilikan tersebut dapat menghilangkan atau menghalangi kepemilikan orang lain terhadap setiap sumber daya yang pada dasarnya itu adalah milik umum. Artinya ketika benda tersebut itu yang semula adalah milik bersama, pemberian Allah terhadap orang banyak, Al-Syatibi memangkas kepemilikan individu itu terhadap benda yang ditujukan oleh Allah kepada semua makhluk. 2. Pajak. Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak terhadap kaum muslim masa itu diperbolehkan karena Baitul Mal yang semula menanggung pajak kaum muslim atau keperluan umum sudah tidak mampu lagi, sebagaimana yang terjadi pada Al-Syekh Al-Maliki dalam kitab Al-Warn. Ia berkata, diberlakukannya penarikan pajak atau setiap muslim dalam hal yang termasuk dalam Al-Masali Al-Mursalah. Dalam hal ini juga berdasarkan asumsi bahwa barang-barang berharga milik muslim pada saat itu ditarik oleh musuh, sehingga ketidakmampuan Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidup orang Islam saat itu. Dalam pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah. Dengan mengutip pendapat dari para pendahulunya, ia mengatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. 3. Konsep maslahah dan maqasid al-syariah Syatibi. Maslahah dan maqasid al-syariah dalam pandangan Al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung makna bahwa akal yang dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri atas dua kata, yakni maqasid dan al-syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan yang sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. Imam Al-Syatibi juga mengatakan bahwa menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Itu saja presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.